Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dan renungan singkat ini saya beri judul Beranikah Menghadapi Kesepian, yang saya ambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Pada umumnya orang takut menghadapi kesepian karena tidak ada orang yang diajak untuk berkomunikasi, bercerita, atau sekedar ngobrol tentang sesuatu. Kesepian seringkali tidak disukai orang. Banyak orang menghindari dan mencari solusinya dengan segera. Sebagian orang mencari komunitas, berkunjung ke tempat teman, atau membuka HP-nya untuk melihat berita atau cerita-cerita yang lucu. Hidup dalam kesepian anehnya terjadi pada zaman yang maju dan alat-alat yang serba canggih. Dunia digital semakin berkembang begitu pesat. Juga adanya keramaian manusia di tempat-tempat yang bagus seperti di mal-mal. Situasi ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Mengapa di tengah keramaian kota dan kepadatan manusia, serta teknologi yang modern, orang mengalami kesepian seperti yang diberitakan oleh Berita Kompas edisi 30 Juli 2025. Bahwa kesepian itu terjadi di kota-kota besar di Indonesia, yaitu kota Yogyakarta dan Jakarta Pusat. Dua kota tersebut mencapai angka kesepian tertinggi. Yang pertama mencapai angka 74,94%, dan kota kedua mencapai angka 65,61%. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas mengungkapkan warga Provinsi DI Yogyakarta menjadi yang terbanyak mengalami kesepian, dan secara nasional terdapat 1 dari 5 warga Indonesia mengalami kesepian. Kesepian, kesendirian tidak selalu bersifat negatif, karena manusia sejatinya membutuhkan waktu untuk sendirian, bahkan merasakan kesepian. Ketika kita mengalami kesepian atau kesendirian, seharusnya tidak mencari solusi yang instan seperti membuka layar HP, lalu melakukan scrolling untuk mendapatkan konten tanpa henti. Kita perlu menyikapi untuk menghadapi dengan kreatif seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 14 ayat 23. Pengalaman sendirian juga dilakukan oleh Yesus setelah melakukan pelayanan sepanjang hari, dan Yesus menyuruh pulang orang banyak itu, lalu Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus sendiri namun tidak kesepian. Dalam kesendirian itu Yesus bisa berdoa, merefleksikan apa yang sudah dikerjakan sepanjang hari. Dalam kesendirian itu Yesus berdoa dan bersekutu dengan Bapanya untuk menguatkan hatinya bagi pelayanan esoknya. Bagi kita kesendirian bahkan mungkin terasa sepi, tetapi jika kita dapat menyikapi secara positif, maka kita mendapatkan manfaatnya dan maknanya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.